Ya, shalom. Kembali lagi berjumpa dengan saya. Di hari ini saya akan bawakan kebenaran firman Tuhan. Dihadiri oleh Mana Surgawi. Kembali lagi saya berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada dan dimana saja saudara berada. Izinkan saya untuk mengambil sebuah renungan untuk menjadi solusi, menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita. Sebelum firman Tuhan ditaburkan pada hari ini, saya rindu ingin berdoa buat saudara dimanapun saudara berada. Saya ingin berdoa buat saudara, apapun masalah saudara, persoalan saudara, jangan pernah engkau lari buat manusia. Karena manusia tidak akan pernah memberikan engkau jawaban yang pasti. Tapi kalau engkau lari untuk Tuhan, segala masalahmu, persoalanmu, Tuhan akan belah. Tuhan akan berikan jawaban, Tuhan akan berikan solusi buat saudara pada hari ini. Saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa menyerahkan kebenaran pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berbicaralah buat kami semua dan berbicaralah buat mereka semua yang sementara ini sedang menonton Mana Surgawi dimanapun mereka berada. Apapun masalah mereka, apapun persoalan mereka, aku percaya bahwa mujizat Allah pasti terjadi atas kehidupan mereka. Lepaskan mereka dari masalah mereka, berikan mereka solusi dan berikan mereka jalan keluar sehingga mereka mampu melihat panggilan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami menyambut kebenaran-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Kita langsung buka di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-15. Saya beri judul pada pada hari ini adalah kuasa doa. Saudara harus percaya kuasa doa. Itu tema khotbah pada hari ini. Dimanapun saudara berada, saudara harus percaya bahwa kuasa yang saudara miliki, saudara punya kuasa yang luar biasa. Di pada saat itu, kalau saudara kita baca pada kebenaran ini, saya akan bacakan buat kita semua pada hari ini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini firman Tuhan yang begitu nyata yang disampaikan Tuhan Yesus pada kali yang itu, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa. Pada saat itu mereka sedang menanyakan Tuhan, ajari kami untuk hal berdoa. Namun Tuhan berbicara kepada mereka bahwa engkau harus berdoa demikian. Bahwa ayat-ayat yang paling penting di situ ayat 9 sampai 13 dikatakan bahwa karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga. Berarti berbicara tentang keintiman seorang anak dengan Bapa. Di mana di situ dikatakan bahwa Bapa kami yang di sorga, berarti seorang anak dia mengucapkan doanya kepada seorang Bapa di sorga. Seperti saya dengan Bapa saya di rumah, atau saudara dengan Bapa saudara di rumah, atau di mana saja saudara berbicara. Itu yang dibilang keintiman seorang anak dengan Bapa yang tidak bisa diputuskan oleh siapapun dia manusia. Ini ayat ini sangat penting buat kita saudara. Itu sebabnya saya berikan tema pada hari ini bahwa kuasa doa. Doa yang saudara punya pada saat Tuhan Yesus dia mau terangkat ke surga, dia bilang, aku akan kirimkan kau seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Tuhan berbicara kepada murid-muridnya bahwa tunggu aku di loteng Yerusalem, aku akan kirimkan kau seorang penolong di sana. Maka orang penolong itu ialah Roh Kudus. Pada hari itu Tuhan sudah mencurahkan kuasanya
2000 tahun yang lalu, dan kuasa itu yang akan terjadi sampai zaman akhir. Tidak ada kuasa lain, hanya kuasa Roh Kudus. Saudara harus percaya bahwa saudara punya kuasa. Itu sebabnya kalau saudara berdoa, jangan pernah kau ragukan doamu. Jangan pernah kau tahu saat kau sudah berdoa, Tuhan apakah dosa yang kau jawab atau tidak. Percaya dengan iman, maka segala sesuatu pasti Tuhan jawab. Saya akan bagikan untuk kita semua pada hari ini ada 3 bagian penting kenapa Tuhan menjelaskan kita untuk berdoa. Yang pertama, doa adalah jembatan untuk menghubungkan seorang anak dengan Bapa. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9, di situ dikatakan bahwa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Berbicara seorang anak, keintiman seorang anak dengan Bapa. Doa ibarat jembatan, saudara. Doa ibarat jembatan untuk saudara bisa menyeberang ke seberang, untuk menyampaikan isi hati saudara. Tuhan, ini masalah saya. Tuhan, ini persoalan saya. Apakah engkau berhadapan muka dengan muka berkatakan, Tuhan, ini masalah saya, Tuhan, ini persoalan saya? Tuhan itu penuh cahaya, Tuhan itu penuh kemuliaan. Tidak bisa kita langsung berhadapan muka dengan muka. Berhadapanlah muka dengan Tuhan di dalam doamu. Karena doa adalah jembatan untuk menghubungkan saudara dengan saya, untuk melihat panggilan Tuhan. Itu yang perlu kita pelajari dalam kehidupan. Doa adalah jembatan. Tuhan jauh dari orang fasik, tetapi Tuhan dengar doa orang benar. Kalau kita lihat di dalam Amsal 15 ayat 29, sangat luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Itu sebabnya jangan pernah engkau ragukan kuasa doamu. Percayalah, mujizat pasti terjadi. Tidak ada perkara yang mustahil. Nyatakan segala kekhawatiranmu, nyatakan segala kelemahanmu, nyatakan segala masalahmu, persoalanmu. Tuhan, ini yang saya hadapi, Tuhan, ini yang saya alami, Bapak, ini yang saya perlukan, Bapak, ini yang saya butuhkan. Nyatakan itu dalam doa, karena doa adalah jembatan untuk menghubungkan seorang anak dengan Bapa. Yang kedua, biarlah kita berdoa dengan kehendak kita, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Jangan kita berdoa dengan kehendak kita. Di saat kita sudah berdoa, Tuhan saya mau begini, Tuhan saya mau begini, Tuhan bilang tidak, harus kehendakku yang terjadi seturut dengan kehendakku. Jangan kehendakmu manusia yang terjadi. Itu sebabnya Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan dia sedang mengajari murid-muridnya untuk pada saat kalau mereka berdoa, jangan mereka menginginkan sesuatu yang terjadi menurut kehendak mereka, tapi Tuhan mengajarkan itu supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Mungkin hari ini saya berdoa, Tuhan, saya ingin kuliah di sini, saya ingin kuliah di Jakarta, Tuhan saya ingin punya mobil, Bapak saya ingin dapat uang, Bapak saya ingin begini. Tuhan bilang bisa, aku kasih untuk engkau, tapi bukan kehendakmu yang terjadi, tapi kehendakkulah yang harus terjadi. Itu sebabnya Matius katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu yang kau perlukan Tuhan sediakan dalam kehidupanmu. Jangan pernah kau ragukan kuasa doamu. Jangan pernah kau ragukan apa yang ada padamu. Percaya, karena pegang itu sampai akhir zaman. Jangan pernah kau mundur 1 detik, 1 menit. Jangan pernah kau mundur dengan masalahmu. Persoalan sebesar apapun, masalah sebesar apapun, yakinkan doamu bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan tidak bisa menjadi bisa, yang tidak pasti menjadi pasti. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Amsal katakan bahwa undi dibuat di pangkuan, tetapi segala keputusan itu berasal dari Tuhan. Itu ada berkaitan dengan firman Tuhan pada malam hari. Sebabnya jangan pernah kau ragukan kuasa doamu. Percayalah apa yang kau doa hari ini, Tuhan sanggup mendengar dan Tuhan sanggup untuk menjawab segala sesuatu. Yang terakhir, doa adalah jalan untuk menikmati pengampunan dari Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 12, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti di saat kalau kita berdoa, sebelum kita berhadapan muka dengan Tuhan, kuduskanlah kehidupan kita dulu. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa sebelum engkau melangkah ke rumahku, bersihkan tanganmu dan kakimu, cuci baik-baik, bersihkan sebelum engkau melangkah ke rumahku. Sehingga di rumahku banyak tempat yang kau nikmati. Ada berkat, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kesembuhan yang kau nikmati. Itu sebabnya doa adalah pengampunan, jembatan pengampunan untuk seseorang manusia dengan berhadapan dengan Tuhan, atau seorang anak dengan Bapa. Tidak bisa kita berhadapan muka Tuhan, kita datang dengan segala kesalahan kita untuk Tuhan, baru kita tidak mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau mengakui segalanya di hadapan Dia? Tidak bisa sama sekali. Itu sebabnya doa adalah jembatan untuk menghubungkan seorang anak dengan Bapa melalui pengampunan. Hadirkan pengampunan dalam kehidupanmu setiap hari, maka kau akan jumpai itu perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hadirkan pengampunan. Firman Tuhan jelas mengatakan di dalam Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni engkau. Kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, bagaimana Tuhan akan mengampuni kita? Saya tidak mengampuni dia.
Tapi jalan ke belakang, kenapa dia begitu, kenapa dia begini? Aku benci dia sama dia, aku tidak suka sama dia. Bagaimana kita menikmati perjumpaan bersama dengan Tuhan? Sakeus saja dia orang yang paling tidak bisa sekali. Sakeus pada saat itu dia sedang memungut biaya dari orang-orang yang jalan di pinggiran itu, di pinggiran Yerusalem. Dia sedang menagih-nagih mereka. Tapi kenapa Tuhan Yesus bisa berjumpa dengan dia? Karena Sakeus memiliki perjumpaan yang pribadi bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya percayalah apa yang ada padamu, pegang itu sampai Tuhan datang. Dia bilang, siapa yang setia memegang janji-janjiku sampai hari kedatanganku, aku akan memberikan mahkota kemenangan, mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan yang tidak didapati oleh orang lain. Engkau akan nikmati itu dalam kehidupanmu. Pegang itu sampai Tuhan datang. Dia bilang, aku berdiri di depan pintu, aku mengetuk pintu. Siapa yang mendengar akan membukakan pintu. Aku akan masuk untuk menikmati sama-sama, makan bersama-sama dengan dia di dalam pesta perkawinan jarak anak domba Allah. Itu sebabnya pengampunan sangat perlu dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Firman Tuhan di sini jelas mengatakan bahwa jikalau engkau mengampuni Bapamu di sorga, maka Tuhan akan mengampuni engkau. Kalau kita mengampuni, maka Tuhan akan mengampuni kita dengan berkat. Tuhan bukan hanya saja mengampuni, tapi Tuhan memberikan kita mujizat, memberikan kita kesembuhan, memberikan kita mujizat kesembuhan dan lain-lain sebagainya yang tidak pernah kita pikirkan. Allah sanggup menyediakan dalam kehidupan kita kalau kita lakukan demikian di hadapan Tuhan. Terima kasih. Itulah kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan buat kita semua pada hari ini. Milikilah kuasa doa dan milikilah 3 hal yang penting yang cukup menarik dalam Injil kebenaran Matius 6 ayat 5 sampai yang ke-15. Di situ dikatakan ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah mencobai saudara dengan saya melebihi kemampuan. Dia Allah yang sanggup memberikan jalan keluar. Sebesar apapun tantanganmu, masalahmu, Allah sanggup memberikan. Apapun masalahmu hari ini, Tuhan kasih dia solusi. Apapun persoalanmu hari ini, Tuhan kasih jawaban. Karena dia Allah yang tidak pernah memberikan jawaban. Masalah itu sebesar apa yang kita tidak mampu kerjakan. Allah tahu kita punya kemampuan, Allah tahu kita punya kekuatan, sehingga dia memberikan itu yang sepadan. Dia tidak memberikan yang lebih, karena dia tahu kita manusia terbatas. Dia tahu kita manusia punya banyak kelemahan. Itu sebabnya di balik kelemahan, Paulus katakan, di saat aku lemah, aku katakan aku kuat. Di saat aku lemah, aku katakan aku punya kuasa. Pegang itu sampai Tuhan datang. Milikilah kuasa itu. Jangan pernah kau ragukan semua itu. Apa yang ada padamu hari ini, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Tuhan berbicara kepada Musa dan Yosua, di mana tempat yang engkau pijak, di mana tempat yang engkau berdiri, itu akan menjadi kepunyaanmu hari ini. Aku berkata, di mana saja pun engkau berada, apa yang kau injak hari ini, apa yang kau katakan hari ini, dengan iman engkau telah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah Injil kebenaran firman Tuhan yang sudah saya bagikan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat untuk kita semua. Dimanapun kita berada, kita mau jadi berkat. Dimanapun kita berada, pegang kuasa yang ada padamu. Kisah Rasul 1 ayat 8, itu akan menjadi kunci untuk engkau menikmati mujizat Tuhan di dalam kehidupanmu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, sebelum saya tutup Injil kebenaran firman Tuhan, saya ingin berdoa buat saudara. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara duduk atau berdiri, atau saudara ada dengar mana surgawi, saudara, aku berbicara kepada engkau. Jangan pernah kau ragukan, jangan pernah kau mundur dengan 1 detik. Aku akan berdoa buat engkau. Apapun masalahmu, persoalanmu hari ini, Tuhan katakan bahwa nyatakanlah segala itu dalam doa dengan ucapan syukur. Bapak, terima kasih di dalam nama Yesus. Firman Tuhan sudah singkat yang saya hamba-Mu bawakan. Tuhan, biarlah Engkau berbicara terus, gantikan hamba-Mu dimanapun mereka berada, atau mereka sedang mendengar mana surgawi ini, dimanapun mereka berada. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, apapun masalah mereka, apapun persoalan mereka, aku percaya Engkau sudah menjawab doa-doa mereka. Aku percaya Engkau sanggup melepaskan mereka dari setiap masalah mereka, setiap persoalan, problema apapun yang mereka hadapi. Engkau Allah yang turun di arena untuk sanggup menyelesaikan setiap masalah-masalah mereka. Di dalam nama Yesus, dengan iman kami terima jawaban kesembuhan. Dengan iman kami terima solusi. Dengan iman kami menikmati satu kemenangan dari tanda heran dan ketanda heran yang lain. Karena Engkau Allah yang menaruh kami bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Engkau menaruh kami lebih daripada pemenang, karena kami adalah orang-orang yang telah ditebus dari lumpur dosa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.